Pada tahun 1959, Ip Man menjalani kehidupan sederhana di Hong Kong. Ia masih rajin berlatih Wing Chun, namun tidak terlalu fokus menyebarkan perguruannya. Selain itu, putra pertamanya, Ip Chun, kembali ke kota asalnya, Posan, untuk belajar bahasa Inggris. Suatu hari, Bruce Lee yang kini sudah remaja mengunjungi Ip Man untuk menagih janjinya menjadikan Bruce Lee sebagai muridnya. Untuk meyakinkan sang master, Bruce Lee pun menunjukkan kecepatannya menyerang. Ia menendang-nendang batang rokok yang dilemparkan oleh Ip Man. Namun sayangnya, menurut Ip Man, Bruce Lee masih kurang cepat dan menyuruhnya pergi dan kembali lagi suatu saat nanti. Kemudian kita berpindah ke sekolah anak-anak. Ip Ching, putra Ip Man yang kini duduk di sekolah dasar, berkelahi dengan anak laki-laki lain bernama Cheng Pung. Keduanya lalu dipisahkan oleh guru mereka bernama Wong dan dibawa ke kantor guru untuk diobati oleh istri Ip Man, yaitu Cheng Wing. Wong memberitahu Cheung bahwa Pung tinggal bersama ayahnya, seorang tukang beca, sehingga ayahnya mungkin akan terlambat menjemputnya. Saat itu juga Ip Man datang dan mengajak Cheung dan Pung untuk makan malam bersama keluarganya. Di sana Pung menunjukkan keterampilan Wing Chun-nya yang belum sempurna, dan hal ini membuat Ip Man bertanya-tanya siapa yang mengajarinya. Pung menjawab bahwa ayahnya yang mengajarinya Wing Chun. Tidak lama kemudian, ayah Pung bernama Tin Chi datang untuk menjemput anaknya. Setelah mengantar anaknya pulang, ternyata Tin Chi ini memiliki pekerjaan sampingan sebagai petarung bawah tanah di markas seorang preman bernama Ma. Tin Chi terpaksa melakukan ini untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Namun meskipun begitu, Tin Chi ternyata bukan orang sembarangan karena ia memiliki jurus-jurus yang sangat mirip dengan Wing Chun. Saat itu juga bos Ma bernama Preng datang untuk menagih uang hasil operasi mereka sebagai mafia tanah. Preng memerintahkan Ma untuk membeli secara paksa sebidang tanah yang ditempati di sekolah tempat Ip Ching dan Pung belajar. Ma meminta waktu 1 bulan karena kepala sekolah menolak untuk menjual. Namun Preng tidak mau tahu dan memaksa Ma untuk mendapatkan tanah tersebut dalam waktu 2 minggu lagi. Keesokan harinya seorang wartawan bernama Lee mendatangi paguyuban kungfu yang dikelola oleh seorang master bernama Tin. Lee memperkenalkan dirinya kepada Ip Man yang merupakan master kungfu terkuat di Hong Kong. Saat Ip Man hendak berfoto bersama para master kungfu untuk dokumentasi, tiba-tiba ia ditelepon istrinya yang meminta dijemput karena Ip Ching akan segera pulang sekolah. Setibanya di sekolah, Tin Chi memberitahu Ip Man bahwa dirinya adalah salah satu murid dari murid gurunya, guru besar Wing Chun. Artinya mereka adalah saudara dari seperguruan. Namun Tin mengungkapkan bahwa pada tahun 1920 sampai 1930-an, gaya bertarung Wing Chun terbagi menjadi 2. Guru Ip Man yaitu Chan Wah Sun mengajarkan kelembutan namun mematikan saat menyerang. Sedangkan guru Tin Chi mengajarkan kekuatan dalam menyerang. Saat Ip Man hendak pulang bersama Ip Ching, ia melihat gerak-gerik Ma yang mencurigakan. Dan benar saja, saat Ma masuk ke kantor guru, ia langsung menghajar kepala sekolah dan memaksanya untuk menandatangani surat jual beli tanah sekolah. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Ip Man datang dan menyelamatkan mereka. Anak buah Ma mengancam akan membunuh Wong jika Ip Man tidak membebaskan mereka. Karena takut Wong kenapa-napa, Ip Man akhirnya melepaskan mereka. Pet Po yang kini menjadi kepala kepolisian meminta Ip Man untuk menjaga sekolah karena polisi sedang sibuk menangani banyak kasus kejahatan yang semakin meningkat. Di malam harinya, Ip Man dan murid-muridnya berjaga di halaman sekolah.
Murid tertua Ip Man yaitu Lee ternyata jatuh cinta kepada Wong. Dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Wong. Namun Wong langsung menolaknya dengan alasan Lee ini terlalu baik cuy. Menyadari hari semakin larut, Ip Man menyarankan Lee dan siswa lainnya untuk pulang. Namun di waktu yang sama, anak buah Ma yang berjumlah ratusan menyerbu komplek tersebut. Meskipun Ip Man dan murid-muridnya mampu menahan mereka, mereka masih kalah jumlah. Geng tersebut berhasil menculik kepala sekolah dan membakar beberapa ruang kelas. Tinci yang kebetulan lewat membantu melawan para penjahat untuk menyelamatkan kepala sekolah. Keterampilan Tinci dalam bertarung ternyata membuat Ip Man terkesan. Setelah para penjahat berhasil dikalahkan, Ip Man berterima kasih kepada Tinci atas bantuannya. Esokan paginya, Pet Po menemui atasannya, Inspektur Asep yang merupakan perwira Inggris, untuk meminta izin mengambil alih masalah sekolah. Namun Inspektur Asep menolak dan mengatakan bahwa masalah sekolah akan ia urusi sendiri. Out! Sementara itu, Cheung tiba-tiba merasakan sakit di bagian perutnya. Ia pergi ke apotek untuk membeli obat anti nyeri. Ip Man yang sedang minum teh di depan sekolah tiba-tiba didatangi oleh Tin Ngosan, seorang master seni bela diri lokal dan mantan guru Ip Man. Ia marah-marah dengan tindakan Ma yang tidak bermoral dan mengajak Ip Man menghadapi Ma di galangan kapal Hong Kong. Sesampainya di sana, Ngosan segera menampar Ma dan memarahi habis-habisan di depan anak buahnya. Ma membalas dengan serangan pisau yang tersembunyi. Tetapi untungnya Ip Man mampu menghentikannya. Ketika kondisi semakin menegangkan, Pet Po datang untuk mengamankan situasi. Tetapi karena Ma memiliki backingan yang kuat, mereka pun terpaksa melepaskan Ma. Ip Man, Pet Po, dan Ngosan membicarakan tentang Ma dan sekolah. Pet Po menjelaskan bahwa Ma memiliki seorang bos properti dari Amerika bernama Prank yang memiliki backingan petinggi di Hong Kong. Jadi satu-satunya jalan adalah melepaskan sekolah agar tidak ada korban. Tentu saja Ip Man menolak karena sekolah adalah harapan anak-anak cuy. Cheung kembali merasakan sakit di perutnya. Padahal ia sudah menghabiskan obat anti nyeri yang dibelinya. Cheung lalu memeriksa kondisinya ke dokter. Dan setelah hasilnya keluar, Cheung sangat terkejut karena ia ternyata terkena kanker. Cheung lalu pergi ke sekolah untuk memberitahu Ip Man. Tetapi ia mengurungkan niatnya setelah melihat Ip Man sibuk menjaga sekolah. Di malam harinya, Ma menemui Tinci dan menawarkan pekerjaan dengan bayaran tinggi jika ia mau membalaskan dendamnya kepada Ngosan. Karena Tinci sangat membutuhkan uang untuk membuka perguruan bela diri yang akan menyaingi Ip Man, ia pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan paginya, Tinci mendatangi Ngosan dan menghajarnya dengan brutal hingga tangan Ngosan patah. Sementara itu, Ip Man yang hendak pergi ke sekolah dicegat istrinya yang menanyakan kapan ada waktu untuknya. Belum sempat menjawab, Ip Man mendapatkan telepon dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Ngosan sedang dirawat. Ip Man pun pergi menjenguk, tetapi Ngosan mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak memanggil Ip Man. Ternyata yang melakukan panggilan adalah Ma. Ia sengaja memancing Ip Man ke rumah sakit agar sekolah tidak dijaga, sehingga gengnya dapat menculik beberapa siswa, termasuk Ip Ching dan Pung. Di sekolah, Ip Man mendapatkan kabar tersebut. Tanpa pikir panjang, Ip Man pun langsung pergi ke sana sambil menenteng sebuah kayu.
Di sana ia tak bisa berbuat apa-apa karena Ma mengancam akan menjual anak-anak jika Ip Man tak menyerahkan kepala sekolah. Ma juga memaksa Ip Man untuk sujud kepadanya. Di waktu yang sama, Tinci datang dan terkejut karena putranya menjadi salah satu korban penculikan. Namun karena Tinci ini bagian dari kelompok geng Ma, akhirnya Ma melepaskan Pung begitu saja. Setelah Tinci pergi, Ip Man dihadang oleh 10 petarung jalanan. Tanpa pikir panjang, Ip Man pun langsung menghajar mereka. Sementara itu, Pung merasa kasihan dengan teman-temannya yang masih disandra. Ia meminta ayahnya untuk membantu Ip Man dan menyelamatkan anak-anak. Tinci akhirnya menuruti permintaan anaknya dan kembali ke galangan untuk menghajar Ma dan anak buahnya. Ip Man mati-matian berjuang melawan anak buah Ma yang semakin banyak. Namun berkat teriakan dari Ip Ching, Ip Man pun berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Tidak lama kemudian, pasukan polisi yang dipimpin Pet Po datang untuk menangkap geng tersebut. Ma berhasil melarikan diri melalui jendela. Di rumah, Ip Man dimarahi Cheung karena membiarkan Ip Ching diculik. Ip Man mencoba menenangkan istrinya dan mengakui kesalahannya itu. Namun Cheung tetap merasa sedih karena ia mungkin tidak akan lagi menjaga Ip Ching. Mendengar perkataan tersebut, Ip Man terkejut. Cheung kemudian membawa Ip Man ke dokter, di mana Ip Man menyadari bahwa istrinya didiagnosis kanker dan tidak akan bertahan selama 6 bulan. Seketika itu juga Ip Man terpukul. Ia akhirnya meninggalkan semua urusannya dan memprioritaskan menemani istrinya hingga akhir hayatnya. Ma dipecat oleh Prank karena gagal melancarkan aksinya. Prank mengganti Ma dengan seorang petinju Muay Thai bernama Hamley. Keesokan harinya, Ip Man membawa Cheung berobat ke klinik. Saat mereka hendak keluar klinik melalui lift, tiba-tiba Hamley datang dan mulai menyerang. Menyadari Cheung sedang sakit, Ip Man menyeret Hamley keluar dari lift dan menghajarnya secara brutal. Meskipun Hamley memiliki otot yang lebih besar, tapi ia berhasil dikalahkan oleh Ip Man. Setelah serangan tersebut, Ip Man menemui Pet Po untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim Hamley. Pet Po memberitahu bahwa Bos Ma adalah pelakunya. Ia ingin melenyapkan Ip Man karena menghalangi rencananya mendapatkan tanah sekolah. Karena berdiam diri tidak akan menemui jalan keluar, Ip Man memutuskan untuk menemui Prank di kantornya. Prank menantang Ip Man untuk bertarung. Jika Ip Man dapat menahan pukulannya selama 3 menit, maka Prank akan meninggalkan sekolah. Ip Man akhirnya menerima tantangan tersebut dan mulai bertarung melawan Prank. Di awal pertarungan, Ip Man kewalahan karena Prank memiliki power yang sangat besar saat memukul. Menyadari Prank bukan lawan yang seimbang dalam kekuatan, Ip Man akhirnya menyerang gerak kaki Prank dan mampu melancarkan beberapa pukulan.
Akhirnya waktu habis dan Prank menepati janjinya untuk melepaskan semuanya. Sementara itu, Tinci menggunakan uang yang diperoleh dari Mas sebelumnya untuk menyewa tempat dan membuka sekolah seni bela diri Wing Chun. Untuk mempromosikan perguruannya, ia menemui wartawan Lee untuk meminta menyebarkan berita tentang perguruannya dan mengklaim bahwa Wing Chun miliknya adalah yang asli, sedangkan milik Ip Man adalah palsu. Dan untuk membuktikan bahwa dirinya Grandmaster Wing Chun, Tinci pun mulai menantang sejumlah master seni bela diri di Hong Kong. Tinci mampu mengalahkan berbagai guru dan menjadi terkenal di TikTok. Hingga akhirnya tempat perguruannya menjadi sangat megah dan bahkan diresmikan oleh wali kota. Di titik inilah Tinci menantang Ip Man untuk bertarung, yang akan menentukan siapa Grandmaster Wing Chun yang sebenarnya. Sementara itu, Ip Man tidak peduli dengan tantangan tersebut dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama istrinya yang sedang sakit. Ip Man juga mendaftar kelas menari yang ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee membuat kesepakatan jika Ip Man ingin belajar menari, maka Ip Man harus menjadikan Bruce Lee sebagai muridnya. Hingga akhirnya Ip Man setuju. Hari pertandingan tiba. Ip Man memilih untuk tidak hadir, melainkan pergi menari bersama Cheung. Beberapa orang berpengaruh menghadiri pertandingan tersebut. Karena Ip Man tidak kunjung datang, Tinci akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi Grandmaster Wing Chun. Tetapi Tinci merasa tidak puas karena belum mengalahkan Ip Man. Cheung yang sedang menari tiba-tiba merasakan sakit di perutnya dan pingsan. Cheung kemudian dirawat di rumah sakit, di mana Ip Man menemani Cheung dari pagi sampai malam. Setelah Cheung mendingan, ia meminta Ip Man untuk berfoto bersama. Ia juga meminta Ip Man untuk berlatih lagi. Meskipun senang dengan keputusan Ip Man untuk menemaninya, Cheung merasa tidak enak dan akhirnya meminta Ip Man untuk menghadapi si Tinci. Suatu malam, Ip Man dan Cheung pergi ke sasana milik Tinci untuk menantangnya. Setelah Tinci menerimanya, keduanya pun memulai pertarungan. Dalam pertarungan tersebut, keduanya sama-sama hebat. Mereka kemudian melanjutkan bertarung dengan pedang. Ip Man berhasil membuat Tinci kehilangan pedangnya. Ip Man lalu membuang pedangnya dan pertarungan berlanjut dengan tangan kosong. Keduanya tampak berimbang karena keduanya mampu saling melancarkan beberapa pukulan. Hingga suatu momen Tinci berhasil mendaratkan pukulan ke mata kanan Ip Man, sehingga membutakannya untuk sementara. Tinci lalu melancarkan pukulan terhebatnya, tetapi Ip Man berhasil menghindari pukulan tersebut dengan pendengarannya. Ip Man melawan balik Tinci dengan pukulan sakti tanpa melihat. Pukulan tersebut membuat Tinci kesakitan dan akhirnya mengakui kekalahannya cuy. Tinci lalu melepaskan gelarnya sebagai Grandmaster Wing Chun dan memilih untuk menghancurkan spanduk yang menyatakan dirinya sebagai Grandmaster. Ip Man lalu memberikan pesan kepada Tinci bahwa yang terpenting adalah orang-orang terdekat kita. Di akhir film kita akan diperlihatkan dengan Ip Man yang sedang duduk sendirian. Di sini diketahui bahwa Cheung telah meninggal pada tahun 1960. Ip Man kemudian memutuskan untuk mengembangkan perguruannya dan berhasil menyebarkannya secara internasional.
Dan film pun tamat. Mantap.